Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang pada siang hari ini sudah bersama-sama kami untuk kita mendengarkan bersama-sama apa itu tentang COVID-19. Pada siang hari ini kita akan melakukan sosialisasi supaya Bapak Ibu sekalian mengenal apa itu COVID-19 dan bagaimana pemeriksaannya, apa saja spesimen yang dibutuhkan untuk bisa kita mengetahui COVID-19. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu, mungkin Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ini siang hari ini adalah kita sudah makan siang. Biasanya saatnya kita ini mulai sedikit-sedikit mengantuk ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit pertanyaan dari kami, mungkin bisa Bapak Ibu sekalian bisa menyampaikan jawabannya sehingga kita bisa sama-sama berinteraksi. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah mengenal apa itu COVID? Apakah sudah mengetahui apa itu COVID? Ya, beberapa Bapak Ibu sudah mengenal apa itu COVID. Bagaimana kita mencegahnya? Apakah sudah mendapatkan vaksinasi? Berapa kali kita sudah melakukan vaksinasi? Mungkin kita perlu ada Bapak Ibu yang bisa menjawab. Ya, Bapak Ibu silakan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa berinteraksi satu sama lain. Mungkin kita bisa tayangkan slide ya, Bapak Ibu sekalian bisa melihat daripada slide yang ada di depan Bapak Ibu sekalian bahwa kita mengetahui pada tahun di awal 2020, akhir 2019, COVID-19 itu ditemukan pertama kali kasusnya pneumonia tapi tidak diketahui. Itu ditemukan pada saat itu adalah di Cina. Bapak Ibu pasti sudah sangat mengenal ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena COVID itu pada saat itu Indonesia masih belum ada kasusnya, tetapi di Cina terus merebak dan sampai kematian yang cukup tinggi. Setelah itu mulai kita tetap waspada dan di Maret 2020 pertama kali kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, setelah itu kita terus berkejar-kejaran untuk bisa melakukan diagnosis secepatnya untuk kasus COVID ini. Mungkin ada Bapak Ibu ada yang mengetahui apa yang sudah kita lakukan selama ini. Sudah 2 tahun kita mengalami COVID ini. Ya, pasti Bapak Ibu sudah memahami bahwa untuk melakukan mendiagnosis pemeriksaan COVID itu harus ada spesimen. Spesimen yang diambil dari kita biasanya berupa swab tenggorok atau swab hidung yang akan diperiksakan secara laboratorium. Nanti setelah itu kita akan mendapatkan hasilnya tidak lama, dalam 24 jam kita akan keluar hasilnya, mengetahui hasilnya. Nah, itu untuk pemeriksaan laboratorium dengan PCR. Tetapi kalau untuk pemeriksaan laboratorium dengan antigen, Bapak Ibu langsung dalam waktu sekejap 15 menit sampai 30 menit sudah mengetahui hasilnya. Nah, untuk itu Bapak Ibu, bagaimana bisa kita di seluruh Indonesia ini mendapatkan pemeriksaan COVID dengan metode yang molekuler tadi? Ya, pemeriksaan COVID yang sangat prestigious, karena dulu alat untuk pemeriksaan itu hanya terbatas di beberapa laboratorium. Tapi dengan adanya COVID, pemerintah bekerja keras berupaya agar seluruh rumah sakit atau laboratorium yang ada di daerah-daerah mempunyai kapasitas atau kemampuan untuk pemeriksaan COVID. Dilakukan pelatihan serentak di seluruh Indonesia, sehingga di awal-awal COVID memang baru 1-2 laboratorium yang mampu untuk melakukan pemeriksaan, tetapi dengan segala upaya kita dalam penanggulangan COVID ini, seluruh masyarakat yang mengalami kasus-kasus atau gejala-gejala seperti COVID ini bisa mendapatkan pemeriksaan yang tepat dan bisa tidak harus mengirim spesimennya ke Jakarta. Itu suatu terobosan yang dilakukan untuk pemerintah untuk bisa mengatasi COVID seperti saat ini. Mungkin Bapak Ibu kita flashback sedikit ke belakang. Bagaimana waktu tahun 2021 ada bergulir COVID tapi dengan varian-varian baru, sehingga menyebabkan kasus itu sangat meningkat tinggi sekali. Itu mungkin masih ingat di tahun 2021 Bapak Ibu bagaimana kita kesulitan mencari rumah sakit yang kosong untuk bisa perawatan COVID ya. Kemudian bagaimana kita bisa mendapatkan obat-obatan, kemudian
penanganan oksigen, mencari oksigen, kesulitan dalam mencari oksigen. Nah, itu satu tantangan kita. Nah, pada saat itulah pemerintah juga terus menggalakkan, meningkatkan bagaimana penanganan di rumah sakit, menambah kapasitas tempat tidur rumah sakit. Tetapi kita juga dalam pencegahan, pemerintah juga mengupayakan adanya vaksinasi. Bapak Ibu pasti mengingat, sudah ingat bahwa vaksinasi berapa kali kita saat ini? Sudah 4 kali yang dicanangkan oleh pemerintah. Jadi vaksinasi pertama, vaksinasi kedua, kemudian booster pertama dan booster kedua. Pada awalnya kita pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan vaksinasi pertama kali adalah pada nakes. Itu untuk kita melihat bagaimana ketersediaan daripada vaksin itu. Setelah itu dibuka untuk masyarakat luas dan juga terutama sekali adalah lansia. Setelah itu dilihat lagi bagaimana posisi atau kekebalan yang ada di masyarakat. Nah, itu pemerintah juga melakukan yang namanya serosurvei. Serosurvei itu adalah pengambilan spesimen serum darah pada masyarakat umum, ya, tidak yang kita tidak tahu apakah itu terpapar, pernah sakit COVID atau tidak. Itu kita ambil secara random, di mana bekerja sama dengan universitas, sehingga didapatkanlah hasil bahwa penangkapnya antibodi pada masyarakat cukup tinggi atau tidak. Nah, setelah itu baru ada kebijakan untuk melakukan booster dan lain sebagainya. Saat ini booster yang kedua, jadi atau vaksinasi yang keempat, booster yang kedua itu sudah boleh untuk masyarakat umum 18 tahun ke atas. Tapi sebelumnya masih difokuskan atau diprioritaskan pada tenaga kesehatan dan juga pada lansia. Nah, itulah upaya-upaya kita dari masyarakat, mulai dari pemerintah untuk masyarakat, mulai dari bagaimana pendeteksian COVID agar bisa di seluruh Indonesia melakukan pendeteksian, kemudian bagaimana kita mendeteksi untuk terjadinya varian-varian baru daripada COVID, kemudian bagaimana tata laksana atau penanganan COVID di rumah sakit di seluruh Indonesia, ketersediaan oksigen, ketersediaan obat, dan yang saat ini kita rasakan adalah ketersediaan vaksin. Mungkin ada ya Bapak Ibu yang bertanya. Yang pesan terpenting adalah pada saat ini kita harus tetap menjaga protokol kesehatan karena WHO belum menarik atau mencabut keadaan pandemi. Jadi pandemi saat ini masih meskipun sudah ada pelonggaran dari pemerintah seperti pencabutan PPKM dan lain sebagainya, tetapi status pandemi belum ditarik oleh WHO sehingga kita tetap harus waspada. Dan satu lagi Bapak Ibu mungkin yang perlu kita cermati, kalau kita biasa pakai masker, kemudian teman kita biasa pakai masker, kita mengenali dia sebagai Sinta atau sebagai Budi dan lain sebagainya dengan menggunakan masker. Nanti kalau begitu dilepas maskernya, pasti Bapak Ibu juga pangling, ini siapa ya? Nah, itulah yang harus itu salah satu sisi daripada penggunaan masker kita yang sudah bertahun-tahun ini membatasi kita untuk mengenali wajah secara utuh. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah cukup apa yang bisa saya sampaikan, dan sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan kepada saya. Jadi mungkin pesan saya di terakhir, jangan lupakan protokol kesehatan, tetap menggunakan masker kalau di tengah-tengah kerumunan, kemudian cuci tangan, jangan baik dengan benar, menggunakan air mengalir, dan gunakan sabun serta hand sanitizer setiap Bapak Ibu bepergian kemanapun harus dibawa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat Bapak Ibu bahwa kita akan bisa melewati pandemi ini. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, dan semoga kita selalu bersemangat dalam menjalani pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari. Terima kasih.